Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Senang sekali dapat berjumpa dengan jemaat Tuhan. Dan kita patut bersyukur untuk perkembangan pandemi di negeri kita yang semakin membaik. Walaupun demikian kita tetap waspada, tetap menjaga protokol kesehatan. Karena tidak ada yang mustahil, semua bisa terjadi. Dan tetap kita siap bersama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Kita mau lanjutkan serial khotbah di bukit yang sudah kita lakukan dari 8 ucapan bahagia yang terambil dari Matius pasal 5 ayat pertama sampai 12. Kemudian kita sudah lanjutkan dengan kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Sekarang kita akan masuk dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai ke 20. Ya, mari kita akan membaca dalam versi firman Allah yang hidup. Oke, mari kita akan sama-sama lihat ayat 17 mulai. Janganlah salah paham mengenai kedatanganku. Aku datang bukan untuk menghapuskan hukum Musa dan pengajaran para nabi, melainkan untuk menggenapkannya. Jadi Yesus memulai dengan sesuatu pernyataan. Jangan salah paham atas kedatangan Kristus. Karena waktu itu ahli Taurat orang Farisi punya banyak pikiran-pikiran yang salah, yang berbeda dengan yang sebenarnya Tuhan mau maksudkan. Dan dikatakan di sini, aku datang bukan untuk menghapuskan hukum Musa dan pengajaran para nabi. Kita tahu hukum Musa terdiri dari 5 kitab pertama di dalam perjanjian lama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kemudian ada kitab sejarah dan pengajaran nabi-nabi, nabi besar, nabi kecil. Jadi Yesus berkata, aku tidak menghapuskan perjanjian lama, tetapi aku akan menggenapkannya. Lalu dilanjutkan di ayat 18, dengan sesungguhnya aku berkata, setiap hukum dalam kitab suci akan tetap berlaku sampai tujuannya tercapai. Jadi perhatikan baik-baik. Setiap firman, setiap hukum di dalam kitab suci tetap berlaku sampai tujuannya tercapai. Nanti kita akan pelajari lebih dalam apa tujuan dari semua hukum di dalam perjanjian lama. Lalu ayat ke-19. Oleh karena itu, jika ada orang yang menghapuskan hukum yang terkecil sekalipun dan mengajar orang lain berbuat demikian, maka ia akan menjadi yang terkecil dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang mengajarkan hukum Allah dan menaatinya akan menjadi besar dalam kerajaan surga. Jadi sekali lagi firman Tuhan bukan hanya untuk kita pahami, lalu kita bisa mengajarkan, tapi kita melakukan, kita mempraktekkan, kita mentaati. Merekalah orang yang dihargai, merekalah orang yang besar di dalam kerajaan surga. Lalu ayat ke-20 dikatakan, tetapi ingatlah bahwa apabila kebenaran kalian tidak melebihi kebenaran orang Farisi dan para pemimpin Yahudi yang lain, kalian tidak akan masuk kerajaan surga. Nanti kita akan pelajari lebih dalam apa arti kebenaran. Dalam versi terjemahan baru dikatakan kehidupan agama. Bila kehidupan agamu tidak lebih baik, tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, kita tidak dapat masuk dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah. Nah, sekarang kita akan mulai dengan hukum Taurat. Apa sebenarnya tujuan hukum Taurat diberikan? Ya, kita akan lihat ya. Yang pertama adalah sebenarnya hukum ini diberikan untuk menyatakan bahwa kita semua manusia berdosa. Untuk menyatakan dosa manusia. Ya, di dalam Roma 5 ayat ke-13 firman Tuhan berkata, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Benar? Jadi belum ada peraturan, tapi sudah ada pelanggaran oleh Adam dan Hawa dan keturunannya. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi kesalahan atau dosa atau pelanggaran tidak disebut pelanggaran atau dosa
kalau tidak ada hukum Taurat. Saya umpamakan seperti kita ada di jalan dengan lalu lintas. Kita tahu ada aturan lalu lintas, bukan? Ada rambu-rambunya. Ya, bila kita melanggar rambu itu, kita bisa ditilang. Kita bisa ditindak. Tetapi rambu-rambu itu tidak menjamin engkau jadi pandai mengemudi. Rambu-rambu itu dibuat supaya ada ketertiban dan supaya ketika ada yang melanggar, ada hukum, ada alasan, ada dasar untuk menindak, untuk menghukum, untuk menilang kita yang melanggar. Jadi sekali lagi, mari kita percaya betul bahwa hukum yang ada tidak akan membuat kita jadi orang benar. Hukum justru untuk menyatakan bahwa kita bersalah, kita berdosa. Dan di Roma 3:20 dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi sehebat-hebatnya kita, sebaik-baiknya kita sebagai manusia, firman berkata justru kita mustahil mampu melakukan seluruh hukum Taurat. Karena kita adalah orang berdosa. Dari dosa asal, yaitu Adam dan Hawa dan kita keturunannya. Maka kita mustahil jadi orang yang mampu berbuat benar karena perbuatan kita, karena usaha kita. Dan kemudian tujuan kedua dari hukum Taurat adalah ini merupakan bayangan dari perjanjian baru di dalam Kristus Yesus. Ya, Roma 10 ayat pertama dikatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Bayangan adalah gambaran dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan kurban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi imam-imam senantiasa membawa korban domba di bait Allah untuk penebusan umat Tuhan. Dan bahkan imam besar setahun sekali datang ke ruang Maha Kudus. Tetapi dikatakan itu semua tidak mungkin menyempurnakan, tidak mungkin menghapus semua dosa kita. Jadi apa yang dilakukan di dalam hukum Taurat ini, apa yang diperintahkan ini hanya bayangan, hanya gambaran dengan apa yang akan nanti datang di perjanjian baru lewat korban Kristus Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan hukum Taurat ini ada berapa banyak saudara? Ada 613 perintah saudara. Wow, begitu banyak. 613 misvot itu perintah. Dan terdiri dari apa? 365 hukum negatif. Jangan ini, jangan itu. Ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Semua larangan. 365 perintah. Yang merupakan 365 hari di dalam satu tahun. Satu hari satu perintah. Ya. Kemudian ada 248 hukum positif. Yaitu perintah-perintah atau harus ini, harus itu, harus ini. 248 adalah angka jumlah organ tubuh kita dan tulang-tulang manusia. Saudara, ini semua perintah-perintah yang tidak menjadikan kita jadi orang yang lebih benar, saudara. Ya, kalau kita hidup dengan legalistik, hidup dengan agamawi, hidup dengan sekedar peraturan-peraturan, tidak akan membawa damai sejahtera buat diri sendiri dan juga buat hubungan dengan orang lain. Kita akan cenderung menuntut bahkan menghakimi orang. Bahkan juga bisa menuntut diri sendiri dan menjadi rasa bersalah tertuduh karena kita tidak mampu melakukan kebenaran itu. Nah saudara, oleh sebab itu kita mau tahu lebih dalam lagi dari 613 hukum Taurat ini ternyata terbagi dengan 3 jenis hukum. Kalau kita tidak mengerti maka kita bisa samakan ini semua hukum. Nah hukum yang pertama dari Taurat adalah hukum seremonial atau ritual. Ini adalah semua tata cara ibadah bangsa Israel dengan berbagai korban. Nah inilah yang sudah diselesaikan lewat tujuannya, itu korban yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Efesus pasal yang kedua ke-15 dikatakan, sebab
Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi sepertinya ayat ini membatalkan. Dengan tadi Yesus tidak pernah menghapuskan, bertentangan. Nah, kita harus pelajari betul bahwa yang tidak pernah dihapuskan bukan hukum yang ini, ya, tetapi hukum moral yang nanti kita akan pelajari. Hukum yang ternyata sudah selesai, sudah mencapai tujuannya adalah hukum seremonial. Karena dulu korban domba tidak sempurna dan kita harus senantiasa mempersembahkan korban setiap berbuat dosa. Bayangkan saudara, betapa mahalnya hidup kita ketika jadi orang berdosa, saudara. Tetapi ketika kita sudah percaya Yesus Kristus, kita sudah percaya kepada korban domba Allah yang sempurna, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, menghapus dosa manusia, dosa yang lalu, yang sekarang, bahkan selama-lamanya, saudaraku. Inilah sudah final, sudah sempurna di dalam Kristus Yesus. Lalu hukum yang kedua adalah hukum sivil, yang berisi adalah hukum sosial bagi kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Jadi misalnya seperti contoh saja, Yesus waktu itu diperhadapkan suatu kasus seorang perempuan yang kedapatan berzina, lalu diseret oleh orang ahli Taurat, orang Farisi. Lalu dia berkata begini, Yohanes 8 ayat ke-5, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Jadi ada hukum sivil yang menyatakan kalau perempuan kedapatan berzina harus dirajam sampai mati. Nah, bangsa Israel atau orang ahli Taurat memakai alasan itu atau hukum itu untuk menjebak Yesus. Tapi Yesus tahu hukum sivil di saat Yesus ada adalah di dalam jajahan kerajaan Roma. Jadi hukum Roma yang berlaku. Apa yang terjadi? Hukum Roma berkata tidak boleh orang sipil membunuh orang sipil lain atau menghukum mati orang sipil lain sembarangan. Karena apa? Hanya gubernur Roma yang berhak memutuskan hukuman mati. Oleh sebab itu Yesus tahu ini jebakan. Jadi di zaman Roma Yesus itu tak tahu bahwa hukum sipil sudah tidak berlaku lagi. Maka bagi kita orang percaya yang hidup pada saat ini, hukum sivil tentang rajam bagi yang melanggar itu tidak berlaku. Kemudian yang paling penting kita akan masuk dalam hukum yang jenis ketiga, yaitu hukum moral. Ya, ini mencerminkan kekudusan, keadilan, dan kebaikan Allah. Ini hukum yang tidak pernah dihapuskan, tidak pernah dibatalkan, tidak pernah ditiadakan oleh Yesus Kristus. Nah, kita harus paham bahwa ini bahkan tertulis dalam hati nurani manusia. Tapi ketika kita jadi orang berdosa, memang hati nurani bisa rusak. Tapi dalam hati orang yang bahkan belum percaya Tuhan pun ada hukum ini, hukum moral. Kalau kita bisa lihat tercermin dalam 10 perintah Allah. Kita bisa lihat di sana adalah jangan menyembah Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung untuk disembah. Kemudian yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 3 hukum pertama, urusan kita vertikal dengan Tuhan. Kemudian yang keempat ini ada transisi, kuduskanlah hari Sabat. Kemudian mulai yang kelima, ini urusan hubungan kita dengan sesama, horizontal ya. Dikatakan hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik orang lain. Ini tetap berlaku sampai hari ini. Tetapi sekali lagi bukan dengan kekuatan kita, dengan daging kita, tapi dengan kekuatan ilahi, dengan kasih karunia Allah, ya. Dan juga di dalam hukum moral kita bisa lihat di dalam Matius 22:36, satu hari Yesus ditanyakan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Dari seluruh 613 hukum Taurat ini mana yang paling utama? Lalu Yesus jawab, hanya 2 saja hukum yang terutama, yaitu kasihilah
Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini urusan kita dengan Tuhan vertikal. Lalu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini hukum yang horizontal dengan sesama manusia. Dikatakan ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum moral tetap berlaku selama-lamanya, saudara. Inilah kekudusan Allah, kebaikan Allah, keadilan Allah yang harus kita hidupi sama-sama. Tetapi kita ingat di Roma 10 ayat keempat, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi Yesus sudah mengenapi hukum Taurat dan kebenaran bagi kita orang percaya. Lalu apa yang dimaksud dari Matius 5:20 tadi, bahwa kebenaran kita harus melebihi kebenaran ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau tidak demikian, maka kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kita harus lihat perbandingannya. Apakah kebenaran ahli Taurat dan orang Farisi, dan apakah kebenaran bagi kita orang percaya di dalam Kristus. Orang ahli Taurat, orang Farisi, dia melakukan kebenaran dengan segala perbuatan, dengan segala usaha manusia yang pasti gagal, yang tidak mungkin sempurna. Tetapi kita orang percaya di dalam Kristus, kita dengan iman kita, saya sudah di dalam Kristus. Kristus yang sudah menggenapi seluruh hukum Taurat, dan saya di dalam Kristus ikut menggenapi hukum Taurat. Lewat karya Kristuslah saya jadi orang benar, dibenarkan oleh darah Kristus. Bukan dibenarkan oleh ketaatan perbuatan saya saja yang melakukan hukum Taurat, tapi hanya karena iman, sola fide, hanya karena anugerah, sola gratia. Nah, inilah yang penting. Kita benar-benar mengandalkan siapa saya yang benar, orang benar di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, karena mereka gagal untuk bisa mampu mentaati, melakukan segala Taurat, maka ahli Taurat orang Farisi hidup dalam kemunafikan, hidup di dalam kepalsuan. Dia menutupi kebobrokannya yang ada di dalam dirinya. Dia berpura-pura menjadi orang benar. Bukan sebenarnya dia benar, tetapi dia berpura-pura di hadapan manusia dengan penampilan seperti orang benar, atau lebih tepatnya orang beragama, orang agamawi. Oleh sebab itu, ini semua hanya penampilan luar yang bisa menipu. Ya, Yesus sampai tegur keras. Orang Farisi itu seperti kuburan yang dari luar begitu cantiknya batu nisan dari kuburan itu, tapi di dalamnya tetap tulang belulang saja. Dan dikatakan bagi kita orang percaya, kita ini benar bukan di luarnya saja. Kita benar dari dalam hati kita. Kita mau hidup di dalam terang. Kita mau hidup di dalam otentik. Kita mau hidup di dalam kemurnian. Bahwa saya dari dalam hati saya sudah memiliki Kristus Yesus. Saya sudah di dalam hati saya ada Roh Kudus yang menjadikan saya bisa melakukan perbuatan yang benar. Bisa mentaati firman. Dari dalam hati saya akan mengalir keluar menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian dengan kebenaran-kebenaran, dengan peraturan-peraturan yang orang ahli Taurat pakai, maka hidupnya penuh dengan tuntutan-tuntutan, dengan standar-standar. Dan akhirnya dengan penghakiman, menghakimi baik ke diri sendiri maupun kepada orang lain. Karena peraturan atau standar itu yang menjadi patokan. Tetapi kita di dalam Kristus Yesus, kita hidup karena kasih Tuhan. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Bukan untuk kita semena-mena berbuat dosa. Karena kasih kita kepada Tuhan, maka kita suka untuk mentaati firman Tuhan. Bukan karena paksaan, bukan karena kewajiban luar, tetapi karena hati kita yang mengasihi Tuhan. Dari dalam hati kita, saudaraku. Makanya bila kita tidak menangkap ini, mungkin kita hidup di dalam masa lalu yang dituntut, yang dihakimi,
yang memiliki standar-standar manusia yang palsu, yang membuat kita hidupnya dipersalahkan, diharapkan, dituntut oleh keluarga, oleh orang tua, menjadi pribadi yang demikian, menjadi pribadi yang seperti ini, seperti itu, harus mencapai prestasi ini, harus bisa punya reputasi seperti ini, yang menjadi harga diri kita, itu menjadi jebakan. Kita menjadi orang yang legalistik. Saudara yang terkasih, makanya hidup yang dikuasai daging pasti gagal, pasti berantakan, pasti hancur. Tapi kita orang percaya di dalam Kristus, kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang terkasih, saya mau bersaksi, sepanjang 1 bulan ini saya merenungkan tentang hidup saya. Ternyata Tuhan singkapkan di dalam hati saya, masih ada hal yang belum breakthrough, belum pulih, yaitu saya punya tuntutan. Bahasa halusnya harapan kepada diri sendiri, kepada orang-orang di sekitar saya, yang membuat saya kecewa, saudara. Kalau engkau menaruh harapan buat diri sendiri atau orang-orang lain, baik itu keluargamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, rekan pemimpin, rekan pelayan, dan siapapun, ya, teman bisnis, rekan kerja, karyawanmu, pasti engkau punya harapan. Tapi kalau engkau punya sikap hati yang legalistik, maka bila mereka tidak memenuhi harapan atau sebenarnya tuntutanmu, maka pasti engkau dikuasai kekecewaan. Yang bisa menjadi kekesalan, kemarahan, dan akhirnya menjadi penghakiman, bukan? Nah, itulah yang menyadarkan saya, membukakan hati saya, membuat saya bertobat di hadapan Tuhan. Saya telah menuntut dan menghakimi orang lain. Dan saya dikuasai kekecewaan yang menipu saya. Dan saya akhirnya tidak ada kasih karunia menghadapi orang-orang yang saya kecewa tersebut. Ketika saya melihat, ketika saya berhadapan, berinteraksi, yang timbul adalah kekesalan dan penghakiman itu. Tapi Tuhan jamah hati saya. Dan Tuhan berkata, engkau pun juga melakukan itu kepada dirimu sendiri. Seringkali saya menuntut diri sendiri dengan standar keinginan saya yang ideal. Tapi hampir-hampir tiap hari apa yang saya mau tidak pernah tercapai 100%. Saya selalu gagal mencapai dalam hal ini atau tidak tepat seperti apa yang saya mau. Akibatnya saya bisa down, saya bisa kecewa. Dan ini membuat saya breakthrough dengan Tuhan. Bahwa saya sudah diterima apa adanya. Saya sudah dibenarkan bukan oleh kemampuan saya, bukan oleh kehebatan saya, tetapi oleh karena kasih Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan buat saya. Langsung saya mengalami breakthrough dan saya mengambil keputusan bahwa saya boleh menerima diri saya sendiri sebagaimana Yesus Kristus telah menerima saya. Dan saya juga menerima orang-orang lain yang berbeda dengan saya. Mungkin seperti Rasul Paulus meminta kalau bisa duri dalam dagingnya itu disingkirkan. Duri ini bisa orang-orang sulit yang selalu ada dalam diri saudara. Atau situasi-situasi yang sangat tidak mengenakan saudara. Itu adalah duri yang selalu ada bersama kita. Dan doa yang sama seringkali kita panjatkan kepada Tuhan. Tuhan, kalau bisa orang ini jauh dari saya. Saya nggak mau ketemu orang jenis seperti ini. Saya jangan punya tim yang seperti ini, Tuhan. Atau Tuhan, jangan situasi apalagi seperti pandemi ini selalu ada. Saya mau cepat berlalu, Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata doamu belum tentu dikabulkan, bukan? Paulus juga mengalami itu. Justru Tuhan berkata, karena kelemahanmu, maka kekuatan Tuhan yang menjadi nyata, saudara. Oleh sebab itu, Tuhan tidak menyingkirkan orang-orang sulit atau situasi-situasi sulit yang kamu inginkan segalanya bisa dihalau, dihapuskan. Tapi Tuhan mau engkau mengandalkan Tuhan. Engkau bisa menerima kasih karunia. Engkau menerima kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu, mulailah dari dirimu sendiri. Ya, kita tidak lagi menuntut, mengharapkan orang lain, mengharapkan diri sendiri. Karena kita sudah dibenarkan, kita sudah dilayakkan oleh karena Yesus Kristus Tuhan. Ada satu hukum yang terakhir, yang luar biasa yang disebut the golden rules. Terdapat di dalam Matius 7 ayat ke-12 dikatakan,
segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ternyata sebenarnya tujuannya segala kebenaran ini, Taurat ini, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menuntut, tapi justru kita mulai menabur dari dalam hati kita lebih dulu, memperlakukan orang lain dengan benar, dengan kekuatan kasih Tuhan, dengan anugerah kasih karunia Tuhan. Kita menabur kepada orang lain dulu, maka Tuhanlah yang akan membalasnya, saudaraku. Jadi jangan dibalik, kita mau menuntut hidup kita penuh dengan syarat dan ketentuan. Hari ini Tuhan menerimamu tanpa syarat. Kita sudah benar, jadi orang benar di dalam Kristus Yesus. Mari saudaraku, di masa-masa sulit ini, dengan situasi yang sangat mungkin tidak mengenakkan dagingmu, dan engkau diperhadapkan dengan orang-orang sulit, Tuhan mau mengajar kita, jangan hidup di dalam hukum Taurat, jangan hidup di dalam legalistik, jangan hidup sekedar agamawi. Marilah hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kekuatan Tuhan yang akan memampukan engkau, dan engkau akan menikmati Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan tanpa syarat. Apapun situasi dan kondisi sikap orang-orang di sekitarmu, engkau punya kasih karunia untuk melewatinya, untuk menghadapinya. Haleluya. Mari kita berdoa. Mari jemaat Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Datang kepada Tuhan dengan hati yang murni, dengan hati yang jujur, dengan hati yang terbuka, dengan hati yang lembut di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau ada Tuhan tuntutan-tuntutan, harapan-harapan yang saya lakukan Tuhan, baik kepada diri saya maupun kepada orang-orang di sekitar saya, akan situasi, akan orang-orang yang seharusnya demikian, yang membuat saya jadi kecewa, yang membuat saya jadi kesal, membuat saya jadi marah. Tuhan, hari ini juga Tuhan, saya mau mengakui dosa itu ya Tuhan. Itu sikap hati ahli Taurat dan orang Farisi. Sikap hati yang tidak benar di hadapan Engkau ya Bapa. Saya mustahil Tuhan hidup benar dengan kekuatan saya. Apalagi dengan tuntutan-tuntutan itu Tuhan. Saya akan selalu gagal. Dan saya akan selalu bersungut-sungut. Saya akan selalu dipenuhi dengan kekesalan dan kemarahan. Tapi hari ini saya mengakui Tuhan, Engkau yang sudah mati di kayu salib buat saya, untuk menebus seluruh dosa saya, untuk melayakkan saya, untuk membenarkan saya orang berdosa ini ya Tuhan. Kebenaran saya bukan karena saya hebat, bukan karena saya mampu. Kebenaran saya karena kasih karunia Tuhan lewat menebus dosa saya di Golgota ya Tuhan. Engkaulah korban domba yang sempurna. Engkau sudah Tuhan menyelesaikan segalanya buat saya. Saya tidak lagi terhukum. Saya tidak lagi binasa. Saya memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Oleh sebab itu kasih karunia Tuhan yang ada di dalam saya. Bahkan roh-Mu yang kudus yang akan memimpin saya. Untuk saya boleh memandang orang-orang, memandang situasi seperti Kristus memandang semuanya ya Bapa. Tuhan, Engkau melayakkan saya, Engkau membenarkan saya. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, saya boleh menerima segala situasi dan segala bentuk orang, jenis orang yang Tuhan izinkan menjadi kesulitan bagi saya, untuk melatih saya sungguh-sungguh belajar mengasihi dengan segenap hati saya, dengan kekuatan-Mu, dengan kasih-Mu ya Bapa. Dan saya boleh penuh syukur. Saya penuh dengan damai sejahtera tanpa syarat. Damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi hati saya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu mari jemaat Tuhan, andalkan Tuhan senantiasa. Selalu bersama Roh Kudus yang memimpin engkau. Mulailah engkau menabur dari kasih Tuhan, dari kasih karunia yang memampukan engkau kepada setiap orang yang menjadi kesulitan bagimu. Engkau akan menjadi berkat, engkau akan mampu melayani mereka, bahkan membapai mereka, orang-orang sulit yang diperhadapkan kepadamu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur atas semua kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau terus hidupi bersama keluarga jasmani dan keluarga rohani kami. Bersama komunitas sepakat kami untuk kami terus bertumbuh semakin intensional, semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan boleh angkat tanganmu, kita boleh menghadap kepada Tuhan dan siap menerima berkat daripada Allah Bapa di sorga bagi setiap anak-anaknya, dan kasih Kristus Yesus di dalam hati yang mengalir senantiasa keluar, dan kuasa Roh Kudus melindungi, mengurapi, menyertai setiap engkau menjadi saksi-saksi Tuhan sepanjang minggu ini. Jadilah berkat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. God bless you. Happy Sunday.